Oke, selamat pagi semuanya. Kembali kita berjumpa dalam mata kuliah manajemen masyarakat, ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang promosi. Ya. Tentu Anda masih ingat ya bahwa bauran marketing atau bauran pemasaran itu terdiri dari 4P, yaitu promosi, produk, ya, place, dan price. Nah, promosi, ya. Nah, perusahaan di dalam ya, meningkatkan jumlah konsumennya atau memaksimalkan laba atau untuk ya mendapatkan konsumen yang sebanyak-banyaknya, tentu salah satunya mempunyai apa yang disebut dengan promosi, ya. Di sini promosi itu sangat penting, ya. Garuda Indonesia di dalam menjangkau konsumennya, memanjakan konsumennya, tentu harus melaksanakan ya atau menginformasikan kepada pelanggannya ya bahwa ada produk-produk baru yang harus konsumen ingin supaya ingin mendapatkannya ya dengan cara bagaimana ya. Oh, Garuda dalam waktu dekat akan meningkatkan atau menaikkan harga tiketnya ya, atau mungkin kelas bisnisnya ya, harus kelas bisnisnya ada peningkatan atau kenaikan harga, itu harus disampaikan melalui apa yang disebut dengan komunikasi ya, yang disebut dengan komunikasi. Nah, di sini kita akan membahas juga tentang karena promosi ini pada hakikatnya adalah komunikasi ya, pemasaran ya, yang disampaikan kepada konsumen ya. Nah, komunikasi pemasaran itu sendiri adalah aktivitas pemasaran yang berusaha untuk menyebarkan informasi ya, tujuannya untuk apa? Untuk mempengaruhi, membujuk, atau mengingatkan pasar sasaran ya atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Ya, contohnya tadi, atau contoh lain lagi mungkin kalau perusahaan dalam menyampaikan harga paket jaketnya itu harus melalui komunikasi pemasaran, ya. Atau mungkin Indofood ketika akan menyampaikan sesuatu tentang cara pemakaian produk ya, melalui komunikasi agar konsumennya jangan bingung. Atau ketika Anda membeli suatu produk otomotif atau elektronik ya, tentu ada dari pihak perusahaan itu sendiri harus ada komunikasi ya, bahasa ya, komunikasi yang harus disampaikan untuk apa? Untuk konsumen itu sendiri ya. Nah, tujuan diadakan promosi itu salah satunya adalah menginformasikan ya, informasi mengenai keberadaan pasar satu produk. Misalnya ya, oh di Bengkayang ini ya pasar eh, pasar misalnya pasar rumah ya, pasar rumah sangat tinggi ya. Atau mungkin oh pasar di Bengkayang ini untuk industri otomotif cukup tinggi. Oh, daerah Bengkayang ini karena mungkin anak mudanya cukup apa ya, tingkat lifestyle-nya cukup tinggi sehingga saya perusahaannya untuk yang berhubungan dengan apa eh, dengan yang berhubungan dengan anak muda, saya harus selalu gencar menyampaikan atau menginformasikan kepada segmentasi pasar tadi kepada anak muda itu ya, agar apa agar produk-produk saya ini ya dapat mereka melirik ya, itu katakanlah ya, melirik atau menggunakannya. Nah, memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk baru, itu tujuan dari para promosi adalah memperkenalkan cara pemakaian yang baru dari suatu produk baru. Atau ketika Anda membeli suatu produk minuman ringan katakanlah ya, nah di label-labelnya tertentu misalnya ada informasi yang harus disampaikan kepada konsumen pada cara pemakaian
ya, tata cara penggunaan. Atau ketika Anda sakit, membeli obat batuk, ya, itu ada uh, semacam informasi yang disampaikan dari pihak perusahaan kepada konsumen tentang tata cara pemakaian obat batuk itu. Ya. Menyampaikan perubahan harga kepada pasar, ya biasa gitu ya. Harus ada perubahan harga harus disampaikan, ya agar para konsumen itu tidak bingung. Nah, yang berikutnya adalah membujuk pelanggan untuk apa? Untuk membeli merek daripada perusahaan kita atau menggunakan merek, ya. Katakanlah ada informasi dari misalnya kecantikan ini ada promosi gencar daripada pihak produsen agar menggunakan Sophie Martin atau Wanda, ya. Mengalihkan pilihan ke merek tertentu, ya. Nah, mengalihkan pilihan merek ketika ada penyampaian informasi itu, ya, komunikasi atau promosi itu. Nah, dalam benak kita, oh saya akan menggunakan merek ini karena cocok dengan wajah saya, atau mungkin cocok dengan badan saya, ya, atau cocok dengan kaki saya ketika Anda membeli sepatu, ya. Mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut produk, mengubah persepsi pelanggan terhadap atribut dengan menginformasikan kepada pelanggan atau konsumen, ya, bahwa kinerja daripada produk itu, ya, kita harus sampaikan kepada mereka bahwa berbeda dengan produk pesaing, gitu ya. Itu tujuan daripada promosi tadi. Mendorong membeli untuk menerima kunjungan berharga. Kita tahu bahwa berharga itu adalah bagian penjualan atau salesman, ya. Nah, yang berikutnya adalah mengingatkan, ya, mengingatkan membeli bahwa produk yang bersangkutan dibutuhkan dalam waktu dekat. Misalnya, ya, sekarang kan, ya, keberadaan seluruh dunia mengalami wabah nama virus corona, ya. Ketika dari perusahaan-perusahaan, ya, berlomba-lomba untuk memproduksi namanya vaksin, ya, vaksin antibodi gitu ya, untuk mencegah uh, virus corona ini, ya. Sehingga disampaikan kepada mereka bahwa produk ini akan, ya, produk dari misalnya dari PT Kimia Farma, ya, atau dari WHO, ya, akan memproduksi vaksin dalam waktu dekat sebanyak jumlah penduduk kita, ya, atau dalam waktu dekat akan memproduksi sebanyak 500 atau 1 juta unit, ya, uh, dan penggunanya itu di awal tahun 2001, ya, 2021. Mengingatkan pembeli akan tempat-tempat yang menjual produk perusahaan, ya. Mengingatkan pembeli, ya, itu harus sampaikan bahwa di sini ada outlet Oppo, di sini ada outlet Samsung, di sini ada outlet daripada distro kami, ya, bahwa itu harus disampaikan kepada konsumen. Membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak akan kampanye iklan. Membuat, ya, tujuan daripada promosi itu juga membuat pembeli tetap ingat walaupun tidak akan kampanye iklan, ya. Contohnya apa? Ketika Anda pergi, ya, atau mungkin ketika Anda berpergian, ya, kalau yang mungkin, ya, yang sering mabuk, jangan lupa bawa anti mabuk gitu, ya. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. Menjaga agar ingatan pertama pembeli jatuh pada produk perusahaan. Itu pada tujuan daripada perusahaan uh, menyampaikan komunikasi itu, ya. Nah, bentuk-bentuk promosi, ya. Kita tahu bahwa bentuk-bentuk promosi ada namanya personal selling atau penjualan secara langsung, ya, uh, kepada konsumen, ya, periklanan, publisitas, promosi penjualan atau direct selling, ya, direct marketing, ya. Nah, mari kita bahas satu-satu, ya. Nah, personal selling, ya. Ini tadi seperti saya bilang bahwa personal selling adalah menjual, ya, kepada calon pelanggan untuk memperkenalkan satu produk kepada calon pelanggan dan
pelanggan terhadap produk, sehingga mereka kemudian akan mencoba membelinya. Nah, ketika saya di bagian marketing, ya, bagian dari marketing bank, saya akan lantang langsung kepada calon konsumen saya. Saya akan menyampaikan bahwa akan ada produk dari Bank BRI namanya tabungan Tabanas atau Tabina atau Taska. Itu kan semua adalah bentuk-bentuk produk dari pada bank. Ya, sehingga saya akan memperkenalkan kepada mereka gimana caranya dengan cara menyampaikan secara lengkap dan sedetail mungkin supaya mereka dapat menggunakan atau membeli produk kita tadi. Yang berikutnya adalah periklanan, yaitu satu persoalan yang kedua periklanan. Ya, sebuah kegiatan yang terlibat dalam penyajian pesan yang non personal, ya, tidak tertuju pada seorang tertentu disuarakan, ya, dibiayai secara terbuka untuk suatu produk, jasa atau ide pesan yang disampaikan tersebut, ya, disebut sebagai iklan. Misalnya kita lihat di TV itu banyak sekali iklan-iklan, misalnya iklan dari Shopee, ya, iklan dari Sunsil, iklan dari Marlboro, iklan daripada dari Show, Tag, segala macam. Nah, itu kan ya secara apa ya disuarakan, ya. Nah, nanti di situ juga ada ya eh, dibuat oleh rumah produksi dan biayanya juga agak mahal, ya. Nah, biaya mahal, kenapa mahal? Ya karena dibuat oleh tenaga-tenaga kreatif, divisualisasikan secara menarik, ya, menggunakan eh, orang-orang terkenal, ya. Misalnya ketika Anda pernah membaca melihat iklannya tadi sudah muncul dulu ada yang namanya ahli atau ahli manajemen dari Renar Kasali, ya, dulu pernah ada iklan seperti itu, iklan sudah muncul, ya, itu biayanya cukup mahal. Nah, manfaat iklan, ya, manfaat iklan, ya. Nah, citra organisasi dalam jangka panjang, aduh, maaf, citra organisasi dalam jangka panjang, ya, manfaat iklan. Citra organisasi dalam citra perusahaan dalam waktu ketika akan menggunakan iklan, iklannya bagus, apa segala macam, kesan daripada konsumen itu, oh, karena ini ya, oh, ketika ada lihat iklan itu, baru kita langsung, oh, iklannya bagus, mungkin perusahaannya juga bagus, ya. Pemantapan merek dagangan tertentu dalam jangka panjang, ya, misalnya atau ketika Anda melihat iklan itu, ya, iklan dari Shopee, iklan dari Garuda, iklan dari Telkomsel, iklan dari Indosat, iklan daripada Ojek, apa segala macam, ya. Nah, penyebaran informasi tentang penjualan jasa dan peristiwa, ya, tentang penjualan hari ini, misalnya ada peningkatan penjualan, ya, jasa, ya, jasa yang harus disampaikan, misalnya jasa pengantar gitu, ya, ketika peristiwa, ya, ketika misalnya peristiwa di tahun 2019 laba menurun, itu harus disampaikan. Nah, pengumuman penjualan khusus atau iklan penjualan. Nah, anjuran untuk melakukan sesuatu, iklan anjuran, ya, pengumuman penjualan khusus. Banyak sekali ya iklan-iklan yang, ya, iklan-iklan yang kita lihat itu, ya, iklan-iklan kadang iklan yang penjualan, ya, atau mungkin ada juga dengan iklan untuk anjuran, ya, misalnya iklan tentang kampanye sekarang, apa ya, dengan menggunakan orang, ya, karena adanya virus wabah ini harus menggunakan masker, atau iklan helm, ya, iklan seatbelt, iklan minum air putih, ya, iklan menabung, menganjurkan, itu anjuran, ya. Nah, iklan untuk kesehatan,
ya jangan merokok supaya tidak batuk dan lain sebagainya. Ya, yang berikutnya sasaran iklan pada pasar tertentu ditujukan pada peningkatan kesadaran, misalnya ya sasarannya kepada pasar tertentu, misalnya pasar sasaran tadi perusahaan kita untuk di daerah-daerah Kalimantan atau yang bersifat demografi untuk misalnya orang ini sering memakainya, ini orang kaya, ini kalangan menengah ke bawah, atau mungkin eh, sasaran kita adalah khusus anak muda atau orang dewasa ya. Mengingatkan ya, itu mengingatkan untuk apa, untuk misalnya menggunakan produk kita, mengubah sikap tentang penggunaan bentuk produk, mengubah sikap tentang penggunaan produk ya, mengubah persepsi tentang pentingnya atribut produk. Misalnya atribut produk itu kita tahu bahwa ada apa namanya labeling, kemasan, kinerja daripada produk itu, misalnya ya harga dari produk itu ya. Misalnya harga produk kita sangat bagus, harga produk kita sangat bersaing, harga produk kita di mata konsumen itu cukup bagus ya. Mengubah keyakinan tentang merek ya, mengubah keyakinan tentang merek itu, dan mengukuhkan sikap. Nah, ada yang disebut dengan publisitas ya. Publisitas merupakan pemanfaatan nilai-nilai berita yang terkandung di dalam sesuatu produk untuk membentuk citra produk yang bersangkutan ya. Nilai-nilai berita yang terkandung dalam satu produk untuk membentuk citra produk yang bersangkutan. Contohnya apa? Misalnya ya, misalnya kalian lihat iklan Aqua atau iklan Nestle ya. Nah, di dalamnya kan ada misalnya kandungan airnya, ya kandungan air putih untuk meningkatkan ya, untuk meningkatkan katakanlah stamina. Atau ketika Anda membeli minuman ringan untuk kebugaran tubuh ya. Atau ketika Anda minum air putih, segelas air putih dahaga, apalah segala macam itu. Ketika Anda menggunakan produk ini, ya, ketika Anda makan, ini rasanya seperti apa? Itu yang atribut-atribut itu, ya. Nilai kandungan dari produk itu yang harus disampaikan, ya, yang harus disampaikan kepada konsumen. Atau katakanlah, ya produk obat-obatan lah ya, atau produk kecantikan, misalnya Vaseline. Ya, Vaseline itu untuk apa? Supaya dengan menggunakan Vaseline setiap hari, kulit semakin putih dan mulus atau glowing ya. Nah, publisitas ya. Dalam menyusun ya kapan dan bagaimana pemanfaatan publisitas produk ya, di perusahaan itu harus ya me, apa ya memutuskan ya, ada hal-hal yang harus diperhatikan ya, yang tentu ya harus menentukan tujuan daripada publisitas itu ya. Publisitas itu harus didukung ya pada saat kondisi apa, publisitas itu ya. Nah, jika ya perusahaan mengalami ya selama ini kinerjanya kurang bagus, keuntungannya menurun, apakah harus pantas diberitakan ya? Kalau pantas silakan, atau memang tidak dipublikasikan ya, efek sampingnya seperti apa ya. Nah, rangsangan bagi tenaga penjual dan penyalur ya. Misalnya ketika Anda menjual ya, Anda menjual dari produk kita sebagai penjual, nah kompensasinya seperti apa? Akan mendapatkan fasilitas ketika Anda menjual lebih dari 1 miliar katakanlah ya. Begitu juga penyalur. Nah, kebutuhan dan kredibilitas.
kebutuhan dan kredibilitas, ya. Anggaran yang kecil, karena mungkin anggaran yang kecil mungkin tidak harus publisitas, ya, atau mungkin karena demi kebutuhan dan kepercayaan itu mungkin publisitas harus ada, apa ya, publisitas itu mungkin ya, harus memperhatikan juga. Nah, memilih pesan dan wahana publisitas, ya, wahana ini sebagai atau di sarana daripada publisitas itu. Memilih pesan dan wahana publisitas. Rencana publisitas, ya, kira-kira rencananya seperti apa, ya, apa disampaikan, ya, apakah penyampaian nanti setelah kondisi perusahaan kita lagi bagus, atau ketika rencana publisitas akan tahun depan, terserah, ya, tergantung pada perusahaan. Nah, mengevaluasi publisitas. Nah, ketika menyampaikan publisitas harus ada evaluasi, ya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, atau apa, ya, ketika disampaikan, ketika publisitas ini disampaikan, kira-kira apa yang mempengaruhi, ya. Nah, tujuan daripada ini promosi penjualan sekarang, ya. Tujuan promosi penjualan, ya, meningkatkan permintaan dari pemakai industri maupun konsumen, ya, meningkatkan untuk. Nah, tujuan dari promosi kan tadi, ya, tentu kita tahu bahwa untuk meningkatkan daripada para konsumen, ya, meningkatkan kinerja pemasaran perantara, ya, kinerja pemasaran perantara. Perantara itu mungkin reseller, retailer, retailer, reseller, dan pengecer, ya, perantara penyampaian kepada konsumen akhir. Mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan, ya, mengkoordinasi antara kegiatan personal selling dan iklan. Nah, ini promosi penjualan, ya, dapat dilaksanakan oleh penjual, ya, dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Ya, promosi penjualan itu kan tentu kita ingat ada tujuannya, ya, yang harus dicapai. Nah, yang pertama adalah customer promosi, ya, penjualan bertujuan untuk merangsang pelanggan untuk membeli, ya, ketika ada, ya, sebagai customer, ya, customer bagian daripada perusahaan, ya. Tujuannya tentu salah satunya untuk apa? Merangsang pelanggan untuk membeli. Secara umum tentu ya berbuah kepada apa? Ya, kepada konsumen agar konsumen dapat membeli atau menggunakan produk kita, ya. Itu tujuan semua. Nah, trade promotion, promosi bertujuan untuk merangsang pedagang grosir, pengecer, eksportir dan impor untuk memperdagangkan barang dan jasa dari sponsor. Ya, sponsor mana? Ya, sponsor tentu dari apa? Dari perusahaan kita, ya. Sponsor tentu berbicara tentang perusahaan. Ada yang disebut dengan sales promosi, ya, promosi penjualan yang bertujuan untuk memotivasi armada penjual, ya. Armada penjual berarti tenaga penjual, ya. Bisnis promosi, ya. Tujuannya lah untuk memperoleh pelanggan baru dan menjual lebih banyak kepada pelanggan lama, ya. Bisnis promosi untuk memperoleh pelanggan-pelanggan baru. Ketika saya seorang bisnis, ketika saya akan di perusahaan, ya, tujuan saya adalah apa? Untuk mencari pelanggan-pelanggan baru dan tidak mungkin meninggalkan apa? Pelanggan-pelanggan lama kita, ya, agar pelanggan lama kita itu tidak lari kepada perusahaan lain. Nah, direct marketing, ya, bukan direct message, ya, direct marketing, ya. Sistem pemasaran yang bersifat interaktif yang memanfaatkan satu atau beberapa media iklan untuk menimbulkan tanggapan respon terukur dan satu transaksi di sembarang atau lokasi, ya. Misalnya apa ya?
misalnya ya ada salah satu perusahaan ya. Nah, dia menggunakan misalnya atau gini, BCA ya. Dia ada Halo BCA di mana dia akan berinteraksi mempergunakan jasa ya, pelayanan dari bagian marketing untuk berinteraksi ya, melalui Halo BCA ketika dari mana aja ya. Misalnya saya dari sini ya, saya dengan menggunakan Halo BCA otomatis akan berbicara dengan bagian daripada pegawai Halo BCA tadi untuk menanyakan misalnya untuk pemblokiran nomor rekening atau mungkin ATM BCA saya hilang ya. Nah, dalam direct marketing ya, komunikasi promosi langsung ditujukan kepada konsumen individu ya, dengan tujuan agar pesan-pesan tersebut direspon oleh konsumen yang bersangkutan ya. Itu bukan hanya menyampaikan secara umum, tapi sifatnya adalah secara personal. Itu tadi menurut saya tadi ya, ketika kita apa ya, dari Bank BCA tadi ada Halo BCA yang sering kamu baca atau sering di iklan-iklan itu Halo BCA ya. Kita akan mempergunakan media itu untuk bertemu langsung dengan pihak pegawai daripada Bank BCA tersebut. Dari manapun Anda bisa mengaksesnya. Bukan seperti datang langsung ke kantor yang tidak ya. Nah, faktor-faktor yang menentukan bentuk promosi dana yang tersedia jelas ya. Kalau anggarannya kecil, ya mungkin iklannya juga atau bentuk promosinya itu mungkin sesuaikan dengan harga. Nah, kalau anggarannya besar, otomatis ya mungkin begitu juga dengan hasil yang diinginkan juga bagus ya tergantung dana. Nah, sifat pasar ya. Nah, sifat yang berpengaruh dalam promosi mix ya, misalnya antara lain adalah segregasi pasaran ya. Penjual pribadi personal mungkin sudah mencukupi dalam pasaran lokal yang terbatas. Namun dengan makin meluasnya daerah pemasaran secara geografis, maka perdagangan harus sudah dipertimbangkan. Ya, misalnya tadi hanya di daerah Bengkayang, ternyata jangkauan pasarnya ada di Sambas, di Singkawang, di Pontianak dan segala macam. Ya, maka media-media iklan itu harus dipertimbangkan. Untuk apa? Untuk menyampaikan jika pasar atau konsumen kita berada di daerah Singkawang, daerah Pontianak, karena semakin luas atau semakin melebar dari pasar kita ya. Nah, promosi penjualan ya, jenis pelanggan. Nah, jenis pelanggan ya. Strategi promosi dipengaruhi oleh jenis sasaran yang akan dicapai oleh perusahaan, misalnya pemakai industri ya, pelanggan rumah tangga atau perantara. Nah, pemakai industri ya, ini gimana ya supaya mudah didekati ya, tentu harus menggunakan personal selling. Dengan cara ini memberikan penjelasan dan jasa tertentu yang berkaitan dengan produk ya, misalnya pemakai industri, perusahaan-perusahaan ya, perusahaan besar, skala besar, mau sedang dan kecil ya. Ya harus menggunakan penjualannya secara, misalnya saya ini ya, bagian marketing dari mobil traktor ya, mungkin traktor itu kan sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan sawit ya, saya datangin kepada pemilik perusahaan kapal sawit itu untuk memperkenalkan produk saya ya. Nah, di situ saya akan menjelaskan secara tentang harga, tentang kinerja ya,
atau mungkin tentang misalnya jasa perantaranya, misalnya ketika barang itu datang gitu ya, ada mungkin bagian servis ya ketika rusak ya. Nah, pelanggaran rumah tangga lebih mudah didekat oleh iklan ya. Kalau kita mungkin ya, biasanya ibu-ibu kalau nggak ada ya, misalnya mau pelanggannya ibu-ibu ya mudah kita dengan cara apa, mungkin membeli iklan ya. Contoh gitu ya, iklan-iklan TV banyak sekali ya, iklan sabun, iklan rinso, iklan alat dapur, iklan kecantikan. Nah, kalau perantara, ya mungkin didekati dengan personal selling karena akan berguna bagi perusahaan untuk memberi informasi dan bantuan agar dapat menjual produk perusahaan dengan baik. Ya, perantara ya harus didekati secara personal. Gimana kita harus memotivasi perantara itu agar perusahaan akan menjual produk kita itu ya sesuai dengan apa? Mungkin sesuai dengan visi dan misi, sesuai dengan etika perusahaan yang kita jalankan itu ya, agar jangan sampai nanti perantara membingungkan bagi nasabah kita ya. Harus secara personal kita harus menyampaikan. Nah, produk yang dibeli dalam jumlah sedikit dan sering dibeli, perusahaan harus membeli iklan daripada personal selling ya. Misalnya karena sedikit udah kita jualnya secara ini aja ya. eh, Iklan aja ya. Nah, faktor bauran pemasaran. Harga yang tinggi sering dianggap konsumen berkorelasi positif dengan kualitas yang tinggi ya. Biasa kalau ketika Anda menggunakan produk dan harganya itu mahal, tentu ada hubungannya dengan karena kualitas daripada bahan atau produk itu ya. Kalau harganya murah, begitu juga dengan kualitas. Atau ketika Anda membeli sepatu ya, misalnya sepatu olahraga, sepatu segala macam. Nah, ketika Anda membeli harga mahal, nah tentu juga ketika begitu Anda mencoba memakainya, tentu kan rasanya beda dibandingkan dengan harga sepatu yang murah. Ya, ketika Anda mencoba, ya rasa sakit kaki itu terasa sekali. Ya, konsentrasi pasaran. Ya, makin sedikit calon pembeli, makin efektif penjualan personal dibandingkan dengan iklan. Ya, kalau kita mungkin penjualnya sedikit, pembelinya sedikit, ya mungkin ya efektif sekali dengan menggunakan personal. Sifat produk ya, produk industri yang bersifat sangat teknis akan lebih disukai jika promosi dilakukan personal selling. Ya, misalnya tadi perusahaan-perusahaan ya di kota-kota besar itu ya, misalnya karena saking macetnya ya, misalnya pemilik perusahaannya itu ingin sekali ya menggunakan karena apa ya, rutinitasnya cukup sibuk karena saking macetnya, tentu dia eh, transportasi menggunakan helikopter. Saya sebagai seorang pengusaha ya, atau saya sebagai seorang marketing industri tadi, saya harus ya bertatap langsung muka dengan calon pembeli saya tadi agar saya dapat menjelaskan lebih detail tentang harga, tentang kualitas, kinerja, tentang servis, apalah segala macam, teknisnya segala macam. Itu saya harus tampilkan secara detail agar calon pembeli saya ini dapat membeli ya. Oke, cukup sekian dulu daripada penjelasan kita kali ini ya. Kalau ada informasi atau kata-kata yang masih kurang jelas, saya mohon maaf. Dan juga jika ada materi kita yang kurang jelas, mari kita berdiskusi bersama-sama ya melalui WhatsApp grup. Atau mungkin kalau memang merasa kurang
Begitu ini melalui baca pribadi saya. Terima kasih dulu, selamat pagi, selamat beraktivitas selanjutnya.